wabarakatuh. Nama saya Nida Afifah, NPM 19141510111 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Model Keberhasilan dan Manajemen Penangkaran Cucak Rawa Pycnonotus zeylanicus, Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pendahuluan, lalu bahan dan metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Cucak rawa termasuk ke dalam famili Pycnonotidae dari ordo Passeriformes yang dikenal merbah atau cucak-cucakan. Populasi cucak rawa mengalami penurunan tajam karena marak diperdagangkan dan saat ini status konservasinya termasuk kategori rentan atau vulnerable. Latar belakang, perbedaan tingkat keberhasilan penangkaran diduga terkait perbedaan aspek teknis penangkaran, di samping karena stres akibat gangguan dari berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia di sekitar lokasi penangkaran. Menurut Draper dan Haris tahun 2002, untuk menghindari terjadinya stres pada satwa di penangkaran, sebaiknya satwa terhindar dari kontak fisik dengan pengunjung. Model keberhasilan penangkaran cucak rawa perlu diketahui untuk menganalisis bentuk dan besaran antar peubah yang berperan dalam menentukan keberhasilan penangkaran cucak rawa. Sehingga dapat diketahui sejauh mana peran peubah tersebut dalam keberhasilan penangkaran dan diketahui juga peubah dominan yang paling berperan dalam keberhasilan penangkaran. Lalu selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis manajemen penangkaran cucak rawa dan menentukan model keberhasilan penangkaran cucak rawa. Selanjutnya yaitu bahan dan metode. Bahan dan metode yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada 10 penangkaran yang berlokasi di Kabupaten Bogor dan Depok selama 3 bulan, mulai dari bulan Mei hingga Juli tahun 2015. Lalu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis, termometer, bola basah dan kering, timbangan digital, kamera, dan pita ukur. Objek penelitian yakni cucak rawa, pemilik, dan perawat cucak rawa. Metode penelitian. Tahap pelaksanaan dan rancangan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung, pengukuran dan wawancara terhadap pemilik dan perawat burung. Data yang diambil untuk menentukan keberhasilan penangkaran terdiri atas variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas. Selanjutnya itu analisis data. Penentuan model keberhasilan cucak rawa dianalisis menggunakan analisis komponen utama prinsipal komponen analisis. Peubah yang menjadi variabel terikat atau dependen yakni keberhasilan penangkaran dengan variabel Y. Sedangkan peubah bebas atau independen adalah variabel baru yang dinamakan komponen utama atau prinsipal komponen. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, manajemen penangkaran cucak rawa. Disajikan tabel 3 yaitu perbedaan manajemen penangkaran di setiap lokasi penelitian pada Mei sampai Juli tahun 2015. Berdasarkan data dan hasil analisis tabel 2, dapat dijelaskan bahwa penangkar yang sudah lama menangkarkan burung cucak rawa memiliki keberhasilan yang relatif tinggi dibanding yang lainnya. Selanjutnya, tabel 2 juga menunjukkan adanya perubahan manajemen terkait jumlah jenis kandang yang digunakan pada penangkaran cucak rawa. Jenis pakan yang diberikan cucak rawa di penangkaran berupa pisang, jangkrik, dan pur. Data terkait manajemen penangkaran yang disajikan pada tabel 2 juga menunjukkan bahwa unit-unit penangkaran contoh menggunakan jumlah induk produktif dengan umur yang relatif berbeda. Jumlah natalitas dan mortalitas juga dijelaskan pada tabel 2. Jumlah kelahiran akan meningkat seiring dengan meningkatnya persentase daya tetas telur. Penerapan manajemen perawatan kesehatan dan pengendalian penyakit di unit-unit penangkaran contoh relatif sama.
termasuk dalam hal jenis penyakit dan upaya penanganannya. Ada beberapa penyakit dan atau gejala penyakit yang relatif sama di semua lokasi penangkaran, antara lain diare, feses berwarna putih dan hijau, kaki seperti lumpuh, serta flu. Berdasarkan hasil wawancara dengan penangkar, cucak rawa yang sakit diberikan obat diare, obat flu, dan suplemen atau vitamin yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Model keberhasilan penangkaran yang pertama yaitu model kelahiran burung. Disajikan tabel 3 yaitu faktor dominan yang berkontribusi terhadap kelahiran cucak rawa. Berdasarkan hasil analisis regresi komponen utama, diperoleh model kelahiran cucak rawa yaitu Y1 sama dengan 64,70 ditambah 57,48 PC1. Model ini menerangkan bahwa semakin lama menangkarkan, semakin banyak jumlah induk produktif, dan semakin tinggi persentase daya tetas telur, maka semakin besar kelahiran cucak rawa. Selain melakukan pengujian kelayakan model, pengujian asumsi klasik juga dilakukan. Lama menangkarkan memiliki pengaruh yang besar, yaitu bernilai 0,95 dan dapat digunakan untuk menduga model kelahiran cucak rawa. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa induk produktif dan persentase daya tetas telur dapat digunakan untuk menduga keberhasilan penangkaran. Selain melakukan pengujian kelayakan model, pengujian asumsi klasik juga dilakukan. Selanjutnya yaitu model keberhasilan penangkaran, yaitu model kematian burung. Disajikan tabel 4 yaitu faktor dominan yang berkontribusi terhadap kematian cucak rawa. Berdasarkan hasil analisis regresi komponen utama, diperoleh bahwa model kematian cucak rawa yaitu Y2 sama dengan 19,10 dikurang 4,23 PC2. Variabel biaya operasional per bulan dan modal dapat digunakan untuk menduga keberhasilan penangkaran. Kesesuaian kandang penting untuk diperhatikan karena menunjang keberhasilan kegiatan penangkaran. Perawat burung pada lokasi penelitian melakukan kegiatan perawatan cucak rawa, di antaranya pembersihan dan perbaikan kandang, fasilitas di dalam kandang dan sekitar kandang, pemberian pakan dan minum, pengecekan telur di sarang, serta memandikan cucak rawa yang terdapat pada kandang pembesaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manajemen penangkaran cucak rawa yang diterapkan meliputi pemenuhan kebutuhan kandang, pemberian pakan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan reproduksi. Persamaan regresi model kelahiran cucak rawa yaitu Y1 sama dengan 64,70 plus 57,48 PC1. Adapun persamaan regresi model kematian cucak rawa yaitu Y2 sama dengan 19,100 dikurang 4,238 PC2. Berikut saya lampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi. Baik, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.